Halo semua, jumpa lagi dengan saya, your English teacher, Sir Ado Ramos. Nah, pada kesempatan kali ini, I'm going to teach you about one topic again. It is about simple present tense, atau salah satu bentuk tenses, yaitu simple present tense. Mungkin adik-adik semua yang sedang bersekolah di SMP atau SMA sedang belajar tentang tenses ini, tapi mungkin mengalami kesulitan cara memahaminya, membuat dalam satu kalimat. Tapi di sini saya akan mencoba mengajarkan kepada kalian, semoga bisa mengerti dan don't go anywhere and always stay tuned, oke? Kita mulai. Sebelum kita masuk ke formulanya, dari rumus positif, rumus negatif, dan rumus interrogatifnya, kita harus mengerti dahulu what is simple present tense. Ya, jadi simple present tense ini adalah suatu bentuk kalimat yang menyatakan kegiatan kita yang sering kita lakukan atau kegiatan kebiasaan kita. Dan kemudian simple present tense ini juga adalah suatu bentuk kalimat yang menyatakan kegiatan kita yang kita lakukan saat ini juga. Nah, itu adalah pengertian dari simple present tense. Contohnya, kegiatan kita yang sering kita lakukan setiap hari. Saya pergi ke sekolah setiap hari, saya makan nasi, saya makan pisang setiap hari, saya minum air, saya pergi bermain voli setiap hari, contohnya setiap hari Jumat, dan seterusnya. Itu adalah contoh kalimat simple present tense dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris seperti apa? Nah, dalam bahasa Inggris dia mempunyai 3 rumus, ya. Ada yang berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kita masuk ke rumus positifnya terlebih dahulu. Ya, jadi di rumus positifnya ini ada subject, verb one, kemudian ditambahkan s dan is, kemudian ditambahkan objek. Ya, sebelumnya kita harus ketahui dulu kalau subjek ini ada 7 ya. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it adalah dia untuk kata benda yang seperti saya tunjuk di sini. Nah, kemudian s dan is ini perlu dulu kita pahami penggunaan rumusnya. S dan is ini hanya diperuntukkan untuk subjek she, he, dan it, ya. Kemudian ditambahkan dengan objek. Nah, kita buat dalam satu contoh supaya mudah mengerti, yaitu I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi I ini adalah subjek, go adalah verbnya, kemudian school adalah objek. Kalau to ini adalah ke, ya, ke sekolah, ya. Kemudian everyday ini adalah bentuk komplement atau pelengkap keterangan tempat atau waktu, ya. Kemudian kita masuk ke contoh kedua, penggunaan s dan is ini. Contohnya adalah she goes to school every day. Nah, dia pergi ke sekolah setiap hari. Jadi kenapa ditambah is ini, s dan is ini? Karena ini adalah orang ketiga, ya. Nah, inilah dia. Nah, mungkin pertanyaannya, kapan kita menggunakan s dan is ini, ya? Nah, kapan kita menggunakan s dan is ini adalah ketika kita menggunakan kalimat dengan menggunakan subjek she, he, dan it. Nah, untuk s dan is ini mungkin kita bertanya-tanya kapan kita gunakan s dan kapan kita bisa memakai is ini. Nah, untuk kata kerja ini, kalau s dan is ini, kalau sebuah kosakata atau kata yang berakhiran seperti ini, x, o, ss, sh, kemudian ch, maka itu ditambahkan dengan es, ya. Contoh katanya, kosakatanya adalah mix, ya. Berarti kalau ditambah s berarti mixes, mencampurkan. Kemudian o seperti goes, ya. Berarti go ditambah es berarti goes. Kemudian ss, contohnya kiss, berarti kisses. Kemudian sh, contohnya push, jadi pushes. Kemudian ch, catch, menangkap, tambah es berarti catches. Nah, khusus untuk es ini adalah bentuk akhir kata
huruf akhir kata yang boleh kita gunakan es. Selebihnya kita menggunakan s ya. S, contohnya place ya. Jadi kan akhirnya ay jadi harus ditambah s. Kemudian setelah itu kita masuk ke interrogatif atau rumus kalimat tanya. Nah, untuk rumus kalimat tanya ini adalah subject do not or does not plus verb 1 plus object. Nah, untuk subjeknya ini kita seperti biasa kita menggunakan ketujuh subjek tadi, tapi ada sedikit perubahan yaitu do not dan does not. Namanya negatif berarti ada kalimat tidak ya. Jadi kalau tidak untuk subjek I, you, Dewi kita gunakan do not ya. Tapi kalau untuk subjek yang she, he, dan it kita menggunakan does not ya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, untuk verb what-nya kita tidak perlu menambahkan s dan is lagi karena sudah ada di sini. Ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk kalimat contohnya yaitu seperti ini. I do not go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Subject do not, verb 1, object and complement. Nah, untuk does not-nya seperti ini. She does not go to school every day. Dia tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kita pakai she, kita pakai does not karena subjeknya adalah she. Boleh juga he, boleh juga it. Ya, itulah khusus untuk ketiga subjek ini kita menggunakan does not. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, ya, kalimat tanya. Jadi untuk kalimat tanya kita duluankan do atau does-nya, baru subjek, baru verb 1, baru object, ya. Jadi untuk contoh kalimatnya seperti ini. Do, I, subject, go, verb 1, school, object, dan everyday complement. Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Bentuk tanda tanya. Interrogatif, ya. Nah, itu untuk subjek I, you, they, we. Kita juga boleh menggunakan you, they, dan we, terserah. Kemudian untuk does-nya kita menggunakan contoh kalimatnya adalah does she, ya. Does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Jadi she ini adalah aturannya kita harus menggunakan does. Nah, boleh kita ganti dengan he, dia laki-laki, atau it. Nah, he dan it ini harus diikuti oleh does. Nah, kalau I, you, Dewi harus diikuti oleh do. Nah, itu adalah contoh penggunaan kalimat dalam bentuk interrogatif. Nah, saya berikan contoh. Saya berikan contoh lain ya supaya lebih paham lagi. Satu kalimat untuk mewakili positifnya, negatifnya, dan interrogatifnya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk positifnya, contohnya I drink milk every morning. Ya, saya minum susu setiap pagi. Nah, itu adalah kalimat positifnya. I adalah subjek, drink adalah verb 1, kemudian milk-nya adalah objek, dan every morning adalah complement. Ya. Kemudian kalau kita khusus untuk memakai she, he, dan it, seperti yang sudah kita janjikan tadi harus tambah s dan is. Nah, contohnya kita pakai he. Dia laki-laki, berarti he drinks milk every morning. Nah, dia meminum susu setiap harus ditambah dengan s. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk kalimat negatif ya. Nah, seperti rumus tadi adalah subject plus do, not, atau do, doesn't, kemudian ditambah dengan object, ditambah dengan complement. Nah, rumusnya, dan kalau kita bentuk dalam sebuah
kalimat seperti ini. Contohnya, kita ganti ya, jangan pakai I. Contohnya kita pakai they, ya. Jadi they do not drink milk every morning. Mereka tidak meminum susu. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Kalau untuk rumus negatif yang untuk does not, yang seperti rumus sebelumnya, contohnya kalau kita memakai she ya, jadi she doesn't drink milk every morning. Nah, di sini kita tidak tambahkan s lagi karena sudah ada di kalimat negatifnya, is-nya, ya. Seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk terakhir, interrogatif, ya. Kita buat salah satu contoh kalimatnya. Contohnya, do they ya? Do they drink milk every morning? Apakah mereka meminum susu hari? Nah, itu bentuk interrogatifnya. Kemudian kalau kita pakai does ya, does. Nah, contohnya kita memakai he. Does she drink milk every morning? Nah, itu adalah salah satu bentuk kalimat interrogatifnya untuk does. Nah, jadi untuk interrogatif ini kita menduluankan do atau does-nya, barulah subjeknya, barulah verb one-nya, barulah objeknya, dan barulah komplementnya. Nah, itu untuk interrogatif. Nah, untuk negatif kita harus menambahkan kata tidaknya. Nah, kata tidaknya ini adalah do not atau does not, ya. Nah, untuk positifnya kita tidak menambahkan does not atau do not, kita juga tidak menduluankan do atau does, tetapi untuk positifnya kita harus menambahkan s dan is pada kata kerja pertama, ya. Drink and drinks. Nah, itu adalah penggunaan kalimat, cara menyusun sebuah kalimat dalam bentuk tenses simple present tense. Nah, mungkin agak ribet sedikit, tapi mungkin dalam penjelasan ini semoga paham, semoga lebih tahu lagi cara penggunaan simple present tense. Nah, demikian penjelasan saya tentang simple present tense. Semoga bermanfaat dan see you.